nggak, kalau ditanya ada nggak waktu pengen turn around gitu, balik, aduh capek banget. Wah itu mungkin hampir setiap hari kali ya. Niat itulah nanti yang akan membawa kita kembali ketika kita melenceng-melenceng gitu. Tuh siapin mentalnya, karena di semua bisnis apapun tidak pernah ada bisnis yang tidak rugi. Oke, Wirausaha Muda Gajah Mada, balik lagi di Wirausaha Mindset, dan hari ini kita kedatangan Ukti. Mbak Novi udah ada di sini, founder Fox and Bunny. Nah, mungkin buat teman-teman di sini bisa dikasih tahu dulu, Mbak. Singkat aja, Fox and Bunny itu bisnis yang bergerak di bidang apa, kemudian sekarang tuh lagi ngapain? Oke. Fox and Bunny itu adalah sebuah brand mainan edukasi anak. Fokusnya di anak usia 0 sampai 5 tahun. Terus dia itu berupa mainan aktivitas yang memang disusun dan disesuaikan sesuai tahapan perkembangan usia anak. Oke, berarti dalam pembuatan produknya itu melalui riset produk dulu, nggak salah-salah. Betul. Jadi kalau dulu pertama kali emang saya itu sendiri gitu, dan itu masih ya campur-campur aja lah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku punya R&D team, dan di dalam R&D itu ada teman-teman psikolog, teman-teman tumbuh kembang, dan ada desain produk gitu. Jadi si produk itu sebelum dibuat kita riset dulu masalahnya apa, kemudian riset dengan berbagai macam jurnal, kemudian didesain produknya, terus setelah itu divalidasi oleh para expert, kemudian divalidasi lagi oleh user gitu. Baru deh setelah ada revise baru akan launching. Sebenarnya kan kalau misalkan kita ngomongin bisnis, terutama mungkin mahasiswa yang baru mulai, itu kan riset produk biasanya salah satu yang sangat lemah. Nah ya. Karena biasanya mahasiswa itu kan dimulainya itu dari mungkin bisa dikatakan keresahannya dia, atau yang masih asumsi dia aja. Menurutku ini bagus kok, menurutku ini bakal laku kok, menurutku bakal unik kok. Nah, sepenting apa Mbak riset produk itu? Betul, jadi riset produk itu memang tricky ya, kadang karena kita sebagai pebisnis itu punya idealisme. Nah, kadang idealisme kita itu tuh ketika membuat produk tanpa melihat POV dari customer gitu. Jadi kalau di kami biasanya malah dibalik, kita itu harus menemukan masalah yang terjadi di masyarakat gitu. Kalau di kami kan target marketnya adalah para orang tua muda ya, yang punya anak di usia 0 sampai 5 tahun. Jadi kita harus selalu menemukan masalah-masalah yang terjadi di orang tua yang memiliki anak 0 sampai 5 tahun. Itu masalahnya apa aja, dan masalah yang sedang krusial dan belum ada solusinya atau belum ditemukan solusi yang masif, itulah yang kita kerjakan gitu. Jadi riset kita itu berasal dari masalah, kemudian dikuatkan justifikasinya dengan riset-riset secara scientific base. Kalau lihat dari Mbak Novi tadi kan Fox and Bunny itu di customer centric gitu, bukan di product centric. Nah, sementara kalau misalkan lahirnya dari kampus itu tuh sering banget, itu tuh product centric banget, mengesampingkan dari customer-nya. Tadi juga Mbak Novi nyinggung soal target market ya. Target market 0 sampai 5 tahun. Berarti kan balita ya, balita spesifiknya. Nah, itu juga sama. Kendala di perusahaan pemula itu biasanya tuh ketika ditanyain target market, oh ini buat bayi bisa, buat anak-anak bisa, buat SD bisa, ya semua orang gitu. Jadi kalau misalkan ngomonginnya mainan, ya semua orang yang pakai mainan gitu. Kalau misalkan ngomongin nanti minuman, ya semua orang harus minum ini gitu. Betul. Nah itu pendapat Mbak Novi sendiri tentang pentingnya, kan tadi pentingnya riset produk. Kalau ini pentingnya target market nih, biar kita tuh bisa ngebidik target market yang tepat gitu. Nah sebenarnya itu wajar banget ya dialami semua pebisnis pemula, karena dulu aku pun juga nggak ngerti sebenarnya target marketku secara spesifik itu siapa. Nah tapi kalau guru bisnis aku namanya Mas Dia Setiabudi itu pernah mengajarkan tentang buka langsung laris tuh. Salah satunya ada bidik pasar potensial itu. Nah, karena dulu itu aku pertama mulai bisnis itu ya udahlah jualan aja, nggak ngerti juga apa itu teori segala macam. Cuma setelah tahu teori tersebut, ternyata kita itu setelah berjualan beberapa lama, misal let's say kita jualan udah 1 tahun, kita kan udah punya data. Nah dari data itulah kita
trace back gitu. Dari data itu kita kulik, oh ternyata dari data mengatakan bahwa pembeliku itu 80% punya anak di usia 0 sampai 5 tahun kayak gitu. Dari mana kamu tahu ya kan ada berbagai macam cara ya untuk mengetahui siapa sebetulnya customer kita. Nah, dari situ baru kita menspesifikkan oh oke, berarti ini confirm nih target marketku adalah orang tua muda dengan anak usia 0 sampai 5 tahun. Seperti itu sih. Jadi kalau yang ininya Mbak apa punya keputusan pembelian itu biasanya kan contoh misalkan ini produknya buat anak-anak, tapi target marketnya itu kan orang tuanya. Betul. Jadi ada mungkin secara bentuk produk lucu-lucu karena usernya adalah anak-anak, tapi kan keputusan pembelian ada di orang tuanya. Betul. Nah, lebih ke bapaknya atau ke ibunya nih biasanya? Jelas ke ibunya sih, ibunya. gitu ya, karena bagaimanapun juga parenting di Indonesia itu masih lebih banyak dihandle oleh para ibu gitu. Meskipun sekarang alhamdulillah sudah mulai naik ya awareness-nya untuk apa namanya kolaboratif parenting gitu antara ibu dengan ayah itu harus saling berkolaborasi untuk mengasuh anaknya gitu. Cuma memang kalau dari database kami itu memang pembeli utama kami itu memang di para ibu gitu. Kan itu juga kemarin juga bener tuh ada apa Indonesia itu termasuk yang fatherless ya, fatherless sama kemarin ada menarik juga tuh apa namanya tuh hari bapak mengambil rapot anak betul, sempat jadi tren juga tuh karena beberapa bulan lalu kan baru aja apa ada isu itu ya semesteran lah gitu. Nah tadi kan ibunya yang punya peran besar untuk pengambilan keputusan bahwa wah ini produknya harus dibeli nih. Berarti kan ke saluran distribusi atau ke konten-konten yang dibuat itu berarti connect ke yang bisa bikin ibu-ibu kepincut atau gimana Mbak? Betul. Jadi sebenarnya kalau di kami di Fox and Bunny itu memang yang berat itu adalah soal edukasinya gitu. Jadi kan produknya Fox and Bunny ini bukan produk yang familiar sebetulnya dulu di tahun 2015, 2016 itu benar-benar belum ada yang serius di bidang ini, bahkan belum ada barangnya tuh di Indonesia gitu. Jadi untuk mengenalkan produk ini fungsinya untuk apa itu panjang banget, bahkan sampai sekarang aja tuh masih banyak yang belum paham secara detail fungsinya seperti apa. Nah, makanya dari 2016 sampai sekarang hampir 10 tahun yang kita lakukan itu selalu edukasi gitu, edukasi dan karena dari data juga mengatakan target market kita ternyata lebih banyak para ibu, maka topik-topik yang kita bawakan juga relate dengan kehidupan para ibu. Tapi juga seimbang ya, karena kita sadar bahwa mendidik seorang anak itu tidak hanya ibunya, tapi juga ayahnya. Jadi lebih ke edukasi untuk orang tuanya gitu. Kalau tipe mainan yang di apa ya diciptakan itu atau dipublish ke market itu biasanya kan mungkin anak-anak sekarang tuh ada tren main gadget ya, maksudnya sering banget main gadget gitu. Terus mainan ini tuh apakah nanti tuh metodenya tuh bisa dimainkan sendiri atau ada yang bisa dimainkan bersama-sama dengan ayahnya atau dengan ibunya atau seperti apa Mbak ngelihat fenomena mungkin yang terjadi sekarang tuh anak-anak tuh nempel banget gadget, bahkan mungkin untuk orang tua yang dalam tanda kutip kurang edukasi itu bisa jadi yang masih kecil sekali gitu, masih misalkan di bawah 3 tahun, di bawah 2 tahun udah dikasih gadget kan gitu. Nah itu gimana Pak? Ya itu sebenarnya fun fact-nya masalah itu sudah terjadi sejak zaman aku pertama kali membangun Fox and Bunny di tahun 2014, 2015 itu sudah mulai masif tuh yang namanya ketergantungan gadget di anak. Bahkan Fox and Bunny pun lahir juga karena masalah itu, masalah yang aku alami sendiri. Jadi di sini tuh sebenarnya aku juga penyintas nih, penyintas seorang orang tua yang mempunyai anak ketergantungan gadget, dan kesalahan itu jelas kesalahan aku dong sebagai orang tua gitu. Nah, dan itu masih berlanjut sampai sekarang, maksudnya masalah-masalah ini, fenomena ini tuh masih berlanjut sampai sekarang, bahkan lebih masif lagi karena penggunaan gadget sudah sangat masif ya sekarang itu. Betul. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah mainan ini tuh bisa dimainkan secara kolektif gitu ya, nggak hanya anaknya aja, itu jawabannya sangat bisa, karena
kita ke produk kita, R&D kita itu selalu mendesain produk ini tuh untuk produk yang interaktif. Jadi kalau kita menyebutnya mainan kita itu mainan yang pasif, sehingga mainan ini kalau nggak dimainkan, kalau nggak anaknya aktif, itu dia ya akan menjadi seonggok barang aja gitu. Jadi mainan ini mainan pasif yang menuntut anaknya untuk aktif. Kemudian kita bilang interaktif karena menuntut anak ini, bukan menuntut sih sebenarnya, bisa dimainkan dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan orang tuanya, dengan temannya gitu. Sehingga harapannya itu si mainan ini sebagai alat untuk anak ini tuh terkoneksi kembali dengan lingkungannya gitu. Jadi detach dari gadget gitu loh. Nah, bagaimana bisa si gadget ini, si anak ini beralih dari gadget ke mainan ini ya. Nah, itulah fungsinya desain produk di kami. Jadi kita itu harus merancang produk interaktif mungkin, se-fun mungkin, termasuk visual. Nah, visual itu kan rata-rata kalau aku lihat di market ya, visual produk anak itu malah justru lebih menyesuaikan ke visual orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kan sukanya yang estetik-estetik gitu kan. Padahal sebenarnya untuk visual anak itu kurang kurang berfungsi gitu. Nah, anak-anak itu suka yang warna-warna yang cerah, warna-warna yang lucu, yang lucu tapi ada maknanya di situ. Nah, produknya Fox and Benny itu lah yang kami desain menyesuaikan kebutuhan anak gitu. Jadi tidak hanya menyesuaikan kebutuhan orang tua. Cuma kalau dilihat oleh orang tuanya masih masih masuk lah seleranya mereka gitu sih. Nah di situ mungkin ya susah-susah gampangnya di situ nyari tengah-tengah yang ke anak-anak masuk, ke orang tua juga masuk gitu kan. Kalau dari produknya sendiri kan tadi berarti memikirkan juga tentang fungsi kognitif si anak, karena tadi ada interaktif segala macam gitu kan. Terus juga berarti kan dalam development produknya itu memikirkan juga dampak si anak ke depan itu ketika menggunakan mainan ini tuh seperti apa, itu kan dipikirkan juga. Tadi ke visual juga dipikirkan, ke desain produk dipikirkan. Nah mungkin yang sebelumnya ketika Fox and Bunny lahir itu kebanyakan mungkin tadi 2014 ya? 2015 gitu. Oke. Terus mungkin berjalan di 2020 mulai banyak milenial yang jadi orang tua, 2018, 19, 20 itu mulai orang tua. Nah, sekarang kan berubah ke Gen Z yang mulai jadi orang tua kan. Nah, itu ada perubahan perilaku konsumen nggak? Perubahan perilaku konsumen pasti ada ya, karena setiap generasi itu pasti punya istilahnya punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, orang tua Gen Z ini menurut aku sih sebagai founder milenial ya, itu sangat menarik sih. Maksud aku mereka sangat pembelajar gitu. Mereka itu sudah paham bahwa ternyata dulu dengan didikan yang dulu tuh hasilnya nih seperti aku nih gitu. Dan aku pengen anakku akan lebih baik lagi gitu. Dan mereka lebih aware sih dengan hal-hal seperti ini daripada milenial malahan menurut aku. Jadi menurut aku edukasi ke orang tua sekarang itu lebih mudah gitu. Meskipun ya era gadget itu sekarang sangat masif ya, tapi mereka sudah paham bahwa sebenarnya itu tuh kurang oke gitu. Dan mereka awareness tentang kembali ke kalau aku bilang tradisional, kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah anak itu tuh lebih oke gitu awarenessnya kalau menurut aku gitu. Nah tadi kan sempat disinggung juga mulai dari 2015 itu berarti udah lulus kuliah ya Mbak ya? Udah lulus kuliah banget dong. Sebelumnya itu sempat kerja dulu atau bisnis yang lain? Ya, aku dulu kan memang nggak usah nyebut angkatannya kali ya, tua banget soalnya. Enggak lah, masih milenial ya. Jadi dulu aku lulus kuliah itu nggak sempet break dulu, itu langsung kerja gitu, langsung kerja sampai akhirnya di tahun 2013 itu aku memutuskan untuk menikah gitu. Nah, karena suami saya itu yang di sana itu itu satu perusahaan dengan aku, kan nggak boleh dalam satu perusahaan. Jadi aku memilih untuk resign gitu, menikah resign. Nah,
setelah resign itu kan memang awalnya aku nggak dibolehin kerja, maksudnya ya suami aku pengen ambil tanggung jawab penuh gitu. Tapi ternyata itu bikin stres banget gitu, stres banget. Gabut banget karena dari pagi sampai malam cuma nungguin suami pulang gitu. Padahal kehidupan sebelumnya. Jadi kalau aku boleh bilang aku itu dididik oleh orang tua aku tuh menjadi wanita karir gitu. Jadi wajar banget sebelumnya itu aku pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam dan full kerja kayak gitu. Karena dari kuliah aku udah kerja gitu, udah kerja part time gitu kan. Jadi ketika bener-bener nganggur di rumah, wah gila sih, ini nggak bisa sih gitu. Terus akhirnya ya singkat cerita, sebelum aku menikah itu aku belajar internet marketing. E-commerce zaman itu. Gitu kan. Jadi ketika resign kemudian bosen banget, aku bilang sama suami kalau aku pengen ngapain lagi lah gitu, nggak cuma kayak gini doang gitu. Terus suami bilang ya udah coba deh kamu aplikasiin internet marketing yang kemarin kamu pelajarin gitu. Ya udah akhirnya aku baru deh buka bisnis itu di tahun 2013. Berarti waktu itu 2014, sorry. Dropship, resell atau? Betul. Jadi karena internet marketing pada zaman itu tuh masih sangat sedikit banget ya. Dikit. Itu dikit banget. Biaya iklan masih murah. Wah, murah banget sih. 100.000 aja udah dapat omset ber-ratus juta ya dulu itu. Nah, dulu aku mengawali itu dari dropship. Karena kan dropship memang yang tanpa modal ya. Dulu aku modalnya cuma modal awal cuma handphone, laptop yang dibeliin suami sama kuota internet udah gitu. Sedangkan barang aku nggak perlu stok karena kan dropship gitu. Dari situ baru ini apa namanya, alhamdulillah berkembang dan aku melahirkan. Nah tahun dari 2014 itu aku melahirkan. Semakin kesana alhamdulillah bisnisnya semakin bagus, tapi bisnisku semakin bagus, anakku yang nggak keurus gitu, dan dia diurus sama gadget itu, jadi babysitternya itu gadget. Nah di situ sih awal mulanya gitu. Jadi nggak aku lulus kuliah nggak langsung punya bisnis, tapi memang ada perjalanan jadi karyawan dulu. Kalau pas kuliah tadi ngapain Mbak? Maksudnya selain kuliah pulang gitu, ada aktivitas apa? Tadi kan sempat dengar kerja part time ya? Iya. Itu di bidang apa atau bagian apa Mbak? Nah lucunya kan aku kimia ya. Kimia jurusannya. Kimia, benar. Nah biasanya kalau teman-teman aku itu biasanya jadi part time-nya di laboratorium gitu kan, jadi asisten praktikum lah atau apa gitu. Nah aku tuh enggak gitu, jadi kayaknya tuh aku tuh melenceng banget gitu karena aku lebih memilih kerja di market. Di luar berarti? Di luar gitu, entah itu jadi apa, dulu aku pernah jadi penjaga counter handphone gitu, terus pernah juga penjaga warnet gitu, jualan itu kan gitu. Aku pernah part time sebagai apa tuh namanya, tutor les. Tahu nggak, aku ternyata aku tidak passion di sini gitu. Terus aku lebih banyak part time-nya tuh di jualan. Berarti memang menemukan suka jualan tuh dari situ. Makanya pas lulus tadi juga kan dropship. Iya mungkin ya. Tapi sebenarnya aku itu bilang kalau aku tuh nggak suka jualan gitu. Cuma nggak tahu kenapa selalu diposisikan di posisi itu gitu. Mungkin suka marketing branding tapi nggak suka selling kali ya? Mungkin ya bener-bener kayaknya sih gitu. Kayaknya kayak gitu. Nah, terus tadi perjalanannya kan mulai dari kuliah, terus sambil part time, terus abis itu coba-coba jualan, baru bangun bisnis sendiri. Nah kalau misalkan kita lihat kan di dropship itu kan kita nggak nyetok. Sementara bisnisnya Mbak Novi di Fox and Bunny ini kan nggak mungkin kalau nggak stok. Atau awalnya PO dulu atau gimana? Sebenarnya kalau yang Fox and Bunny itu adalah bisnis yang tidak sengaja. Jadi ketika aku sebenarnya bikin buku aktivitas ini, atau yang dulu disebutnya quiet book ya, dan di Indonesia disebutnya busy book. Bikin busy book ini tuh untuk anakku, untuk anakku yang kecanduan gadget itu gitu. Karena dia dikasih mainan apapun nggak mau gitu. Terus aku pengen cobain nih yang namanya busy book ini. Nah nggak sengaja ketika
sudah works di anakku, aku tuh share di media sosial. Saat itu masih Facebook doang. Sama BBM kali ya? Iya, zamannya pangping gitu kan. Nah, dari situ baru teman-teman aku tuh tertarik, pengen dibikinin. Nah, karena aku udah punya modal dari yang bisnis dropship itu, ya udah akhirnya, oh kayaknya nih banyak yang butuh, coba deh solusi ini mungkin bisa dipakai oleh banyak orang lainnya. Ya udah, aku akhirnya rekrut beberapa karyawan, terus apa namanya, baru dari situ aku membuat si bisnis ini. Jadi bisnis ini tuh bukan karena ngeliat peluang, oh ini kayaknya bagus nih kalau dipasarin, tuh enggak, tapi lebih karena ini berbagi solusi itu tadi, kayak gitu. Nah, dari situ sebetulnya kita PO ya, PO awalnya PO karena baru apa namanya, beberapa orang yang minta dibikinin, terus habis itu kita produksiin, terus habis itu berkembang, akhirnya sistem PO itu membuat kejatuhan pertama tuh. Baru juga bangun bisnis. Tahun berapa? Udah jatuh aja gitu kan, tahun 2017. 2017 itu karena PO-nya itu udah terlalu panjang. Karena itu kan waktu aku bikin pertama itu masih manual banget ya. Nggak mau nunggu pelanggan? Bukan nggak mau nunggu, tapi PO-nya itu tuh udah sampai 3 bulan lebih gitu. Kan udah terlalu lama gitu. Kenapa begitu? Karena peminatnya alhamdulillah banyak, tapi pengerjaan produksinya itu yang kehambat gitu, karena masih manual banget sih, belum ada seperti sekarang, itu belum, masih sangat jahit tangan dan segala macam itu masih manual banget gitu. Jadi awalnya memang PO. Nah, kemudian tahun 2017 karena kita udah, wah ini kayaknya kita nggak bisa sih kayak gini, karena kalau sistem PO itu ternyata susah banget untuk scale up gitu. Terus kita mengubah metode menjadi setengah digital gitu. Jadi ada yang kita digitalkan, kemudian apa namanya, sisanya masih manual gitu. Dan itu baru di situ kita bisa nyetok. Nah, stoknya pun juga belum bisa yang banyak banget, karena ya pasti kan kalau stok itu ada hubungannya dengan modal. Ya pasti. Nah itu kan berarti kalau dari ceritanya itu marketingnya, jualannya udah oke banget nih, tapi masalah datang dari operasional. Betul. Produksinya terutama yang nggak kuat untuk nopang itu. Ketika produksi juga bisa, ternyata ada lagi masalah dari modalnya. Ini order banyak tapi modalnya buat bahan baku nggak ada gitu kan. Benar. Nah itu kan semacam apa ya, rantai yang nggak putus-putus dalam bisnis. Nah masalahnya kalau tadi dengar cerita Mbak Novi dari mulai kuliah udah mulai part time, kemudian lulus nyoba-nyoba dropship, terus develop produk sendiri dengan sistem PO. Nah terus ya udah dijalanin Fox & Bunny jadi sampai sekarang, itu kan bukan waktu yang sebentar, lama. Udah lebih dari 10 tahun kan? Hampir 10 tahun ya? Lebih dong. Oh iya deh, lebih deh. 2026 ini. Udah lebih. Iya, prosesnya selama itu. Nah sementara karena terpengaruh oleh sosial media, saat ini tuh kalau sekarang mulai, tahun depan harus sudah kaya gitu, Pak. Instan proses ya. Kan kayak gitu. Jadi kalau yang banyak, karena dengar cerita di sosial media yang ditunjukin cuma omsetnya gitu, belum dikurangi biaya padahal omsetnya 1 miliar. Nggak di-spill, profitnya nggak di-spill gitu. Atau mungkin affiliate berhasil gitu ya. Tapi yang ditampilkan lagi omsetnya, bukan komisi yang didapatkan dari omset tersebut gitu. Nah, banyak tipu daya yang seperti itu, yang seolah-olah mindsetnya itu kalau misalkan sekarang mulai, tahun depan harus sudah berhasil, harus sudah kaya. Nah, sementara Mbak Novi 10 tahun kan. Iya. Nah di tahun berapa Mbak Novi itu yakin bahwa wah ini Fox & Bunny bakal jadi sesuatu nih, atau aku bakal seriusin ini, atau ini bakal jadi masa depan nih? Di tahun berapa? Pertanyaan itu agak susah ya dijawab, tapi masalahnya ya mungkin ini perbedaan ini aja sih, perbedaan prinsip atau perbedaan idealisme ya. Jadi kalau di kami itu, kami mulai ada visi misi itu di tahun 2019 ya. Visi misi 2019. Jadi kita udah bikin visi misi itu 2019 karena
Saat itu momen pertama kali kita ngikutin secara offline Mas Jaya Setiabudi gitu. Jadi sebelum-sebelumnya itu suamiku sih yang ngikutin Mas Iya. Jaya Setiabudi itu melalui online. Kayak dulu tuh zamannya Twitter kayak Oh gitu-gitu, iya benar. Facebook gitu. Nah, di tahun 2019 itu kita mulai ikut kopdar segala macam itu dengan para pebisnis, dan di situ kita mulai membuat apa namanya, visi misi. Nah, di visi misi itu pun juga sebetulnya mengenkapsulasi dari perjalanan kita sejak 2015 gitu. 2015 sampai 2019 akhirnya kita tarik ke kesimpulan gitu. Oh, ternyata kita memang membuat brand ini tuh bukan hanya untuk uang gitu. Jadi niatnya gitu loh, niat di awal gitu. Nah, karena ada niat di awal yang bentukannya menjadi visi misi, itulah yang membuat kita berjalan sampai sekarang sih. Maksud aku ketika bisnis itu kan nggak mungkin ya dari 10 tahun ini tuh naik terus, kan nggak mungkin, pasti naik turun, turunnya pun kadang jeblos banget gitu kan. Dan yang mengembalikan kami ke jalan awal ya niat awal kita itu gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya kapan sih kamu yakin bisnis ini tuh ada masa depan, nggak ada waktu pastinya gitu. Tapi yang kami yakini niatnya dari awal adalah ini kita ini sedang berbagi solusi dan kita bergerak di ranah edukasi, insya Allah jadi amal jariah kayak gitu sih. Jadi niatnya tuh niatnya di situ gitu. Karena ketika perjalanan itu ada nggak, kalau ditanya ada nggak waktu pengen turn around gitu, balik, aduh capek banget, wah itu mungkin hampir setiap hari kali ya gitu. Jadi kadang hari ini yakin nih bisnis aku oke banget nih, Besok sedetik kemudian udah aduh capek banget gitu. Itu sering banget kejadian gitu. Jadi nggak ada waktu pastinya, tapi yang jelas kami selalu menjalani ini dengan apa namanya, penuh semangat gitu kan, meskipun sering juga jatuh bangun gitu. Di spread juga sering. Di kepala berisik nggak sih, Pak? Maksudnya berisik banget Pak gitu. Berisik banget karena apalagi di tahun 2025 kemarin kan cukup lumayan ya turbulensinya, itu karena setelah Mei Juni itu parah sih memang. Nah, itu semakin berisik lagi karena kan Voxim ini sekarang sudah ya alhamdulillah sudah jauh lebih besar daripada 2016 dulu. Otomatis ya ininya tanggung organisasinya. jawabnya, betul, tanggung jawab terhadap organisasi itu juga lebih besar. Nah, itu aku tuh sampai saking berisiknya kepala, aku tuh sampai nulis lagi di buku fisik untuk ngeluarin. Karena kan biasanya aku digital ya, kayak ada bawa iPad lah atau di handphone lah, itu udah sampai nggak bisa. Jadi aku harus motorikku harus gerak gitu. Stres ya. Sampai kayak gitu sih. Tapi ya mungkin itu adalah cara untuk rilis, salah satu cara untuk rilis keberisikan di kepala sih. Ada gitu. dampaknya nggak ke marah-marah ke suami gitu? Ada banget dong gitu. 10 tahun ada banget lah, itu pasti sih, pasti berisik ya, maksudnya mungkin wah ini keluarga, kemudian bisnis, mungkin dari karyawan, dari supplier, dari partner, dari macam-macam lah gitu. Macam-macam. Belum dari customer sendiri, belum dari anak mungkin. Wah, itu pasti banget, berisik di kepala gitu. Iya, apalagi kan aku kan seorang wanita ya, bagaimanapun juga seorang wanita kan punya hal yang lebih utama sebenarnya ya dibandingkan bisnis gitu. Cuma kadang tuh jadi apa ya istilahnya, jadi tarik-tarikan gitu kan. Di bisnis aku jadi leader utama, di rumah juga anak-anak aku juga butuh ibu, suami aku juga butuh istri gitu kan. Jadi kadang ada stresnya, kadang bisa nerima emang nggak bisa sempurna di semuanya kayak gitu. Nah, kalau suami gabung itu berarti dari awal, Pak. Maksudnya kan tadi ceritanya pada saat kerja itu kerja bersama, terus Mbak Novi resign duluan. Nah, berarti kan suami memutuskan resign itu kapan tuh, Mbak? Mau serius di bisnis aja bareng istri gitu. Itu kapan tuh? Saat 2016. Jadi kan waktu awalnya aku bisnis kan aku dropship aja tuh. Jadi maksudnya belum yang ngebangun branding dan segala macam kan gitu kan. Jadi itu aku masih sendiri. Cuma ketika aku mau mulai membuka Voxim Band ini, ternyata ya membangun sebuah bisnis yang branding sendiri itu tidak
Kayak dropship. Kayak dropship gitu. Jadi emang butuh bantuan lah istilahnya. Baru deh di situ karena penghasilan dari dropship ini juga sudah mulai stabil. Nah, baru di situ suami juga memutuskan untuk yaudah resign di 2016 untuk membangun bisnis Fox and Band ini. Jadi kan kalau dari tadi ceritanya kan menarik ya, maksudnya di pengusaha itu nggak seenak itu dilihatnya kan kayak wah Mbak Novi punya duit terus nih gitu kan. Kalau kalau teman kan mungkin atau saudara atau siapa kan melihatnya wah ini Fox and Band sudah besar gini segala macam, tapi kan nggak tahu masalah-masalah yang ada di dalamnya tuh ada apa aja gitu. Nah terus tadi kan sempat sistem PO, kemudian juga ada ready stock, mungkin sekarang udah ada beberapa outlet juga gitu kan, bukan cuma di Jogja tapi di Jakarta juga ada. Nah itu manajemen stoknya gimana Mbak? Agar nggak kejar-kejaran ya antara produksi kemudian sales kemudian mungkin sama buffer stoknya juga. Nah itu gimana pengelolaannya Mbak? Sejujurnya sekarang ini itu masih kejar-kejaran sih, karena ya ini sebenarnya happy problems tapi still a problem ya. Problem. Iya, meskipun happy tapi tetap problem. Jadi karena memang channel penjualan kita tuh cukup beragam, karena kita memang omni ya, ada di online juga ada di offline beberapa, bahkan offline pun kita juga ada di toko-tokonya orang gitu, secara konsen gitu kan. Jadi memang pengaturan stok inilah yang sekarang menjadi bottleneck juga nih di kita nih, kayak apa namanya ya, proporsinya. Sebenarnya proporsinya tuh udah dibikin sedemikian rupa sehingga tapi ada aja kekurangan gitu. Nah, itulah yang sedang kita fokuskan di 2026 ini, soal pergudangan gitu, pergudangan di stok, karena kita harus ya online alhamdulillah sudah mulai bergeliat lagi, offline-nya juga iya kebetulan gitu, alhamdulillah. Cuma memang menjadi sebuah tantangan di kita untuk membuat sistem pergudangan yang lebih solid gitu. Kalau selama ini kan kita masih pakainya sistem pergudangan yang custom, jadi menyesuaikan kebutuhan perusahaan gitu. Nah, customnya yang kemarin itu sebenarnya sudah tidak memenuhi gitu. Jadi kita harus memperbaiki lagi. Nah, jadi memang tadi seperti yang dibilang, kehidupan pengusaha itu kayaknya 1 kali 24 jam itu nggak cukup sih. Jadi kalau bisa 48 jam dalam sehari mungkin juga akan kepake juga gitu. Karena selalu akan ada masalah, selalu akan ada hal yang butuh diselesaikan. Betul. Mungkin sederhananya ketika kita bekerja gitu, contoh misalkan saya bekerja jadi customer service, masalah saya itu hanya product knowledge dan pelanggan. Betul. Selesai kan? Mungkin ketika naik ke manajer misalkan atau ke supervisor, masalahnya pasti nambah tuh. Iya, benar. Misalkan seorang supervisor di customer service, tadinya mungkin ketika customer service hanya memikirkan tentang dirinya saja, kemudian job desk dan product knowledge dan customer, ketika naik jadi supervisor jadi mikirin beberapa customer service. Ketika naik jadi manajer kok jadi lebih banyak. Ketika naik jadi C-level gitu, di C-level atau di direktur atau di owner, ya mungkin beda lagi gitu aturan mainnya. Mikirin semuanya kan. Semuanya mikirin. Dan shiftingnya tuh bisa cepat. Contoh misalkan mungkin Mbak Novi hari ini di jam ini menerima laporan dari tim marketing gitu ya. Mungkin 5 menit kemudian dari produksi. Betul. Masuk 5 menit kemudian dari outlet yang di mana. Iya, benar. Terus 5 menit kemudian kok ada komplain gitu. Jadi udah kayak scrolling TikTok tuh. Kalau scrolling TikTok kan ganti-ganti ya. Setiap 10 detik ganti masalah ya kalau pengusaha ya. Tapi otak tuh mikirnya harus cepat kan. Maksudnya gimana caranya ini bisa ke solving nih gitu. Soalnya yang di lapangan juga nggak bisa nunggu lama-lama. Kadang-kadang bisa nge-scheduling sendiri di otak. Oh ini bisa harus hari ini, oh ini besok, ini segala macam. Nah itu mungkin lama-lama terbiasa seperti itu. Tapi sebenarnya enak nggak Mbak kayak gitu? Enak nggak ya? Sebenarnya semua hal itu pasti ada enak nggak enaknya ya. Tapi yang jelas sih di posisi sekarang yang paling pertama aku lakukan itu ketika stres itu aku berusaha bersyukur sih. Karena bagaimanapun juga
Allah udah kasih rezeki banyak banget melalui Fox and Benny ini gitu, dan memang itu datang dengan berbagai macam konsekuensinya, salah satunya adalah ini gitu. Nah, ketika seperti itu mau dibilang apa namanya, enak juga stres ya kan, gak bisa bohong gitu kan. Tapi kalau mau dibilang nggak enak, banyak orang yang ingin ada di posisi ini gitu. Meskipun orang-orang di luar sana itu melihat enaknya doang gitu kan, padahal kita di sini mikirinnya udah ya itu tadi, ada stok lah, ada market lah, ada gaji karyawan lah, nah THR, bentar ini THR ya kan, terus ada people juga, karena ternyata setelah menjalani 10 tahun ini, ternyata yang paling mumet itu adalah ngurusin orang ya gitu. Betul. Ketika organisasi semakin besar itu ternyata kayak punya anak banyak banget gitu. Drama kan, dramanya tuh sangat luar biasa gitu. Kayaknya aku butuh kuliah lagi untuk ngurusin orang ini ya kan. Soalnya kita harus bisa membaca gitu, membaca apa ini orang lagi moodnya lagi bagus nggak untuk diajak ngobrol segala macam. Kadang timing juga butuh tepat gitu. Kadang-kadang contoh misal kita mau negur karyawan tapi ternyata sikonnya nggak pas untuk ditegur gitu. Itu juga kan bisa jadi. Misal dia habis nerima komplain terus kita tegur lagi gitu. Nah itu juga mungkin butuh apa ya? Butuh pemahaman di situ. Betul. Jadi punya anak banyak banget. Berapa Mbak kan? Berapa ya? Lumayan sih Pak. Nggak mau nyebut ya? Okay. Lumayan pusing sih. Berapa ini deh, apa selain di Jogja di mana lagi? Kita ada di Jakarta dan Surabaya. Oke, Jakarta sama Surabaya. Tapi itu store offline. Kalau yang apa titip jual atau konsinyasi tadi? Konsinyasi kita di Jawa Bali. Oh Jawa Bali. Iya, berarti lumayan banyak juga, itu stoknya pasti. Iya betul. Makanya kayak kita mau nyetokin apa namanya 100%, 120%, 150% itu habis. Akan selalu kurang gitu. Tapi ada produk yang dead stock nggak? Maksudnya beberapa varian mungkin yang kurang diminati. Pasti ada beberapa varian yang kurang diminati, tapi lebih karena, nah ini lucunya di Fox and Benny sih. Jadi kadang kita itu menemukan momen dimana kita tuh menciptakan sebuah produk yang harusnya itu ada di 5 tahun ke depan. Oh, terlalu cepat. Iya, kecepatan sehingga audiens atau market itu tuh belum bisa menerima gitu kalau nggak diedukasi gitu. Nah, produk pertamanya kami itu dari yang 10 tahun lalu itu masih ada sampai sekarang dan masih menduduki bestseller begitu. Artinya adalah Fox and Benny ini bisnis yang tidak mengikuti tren. Karena memang ya diedukasi kan anak usia 0 sampai 5 tahun yang milestone-nya ya pasti akan itu gitu. Nah, ada produk-produk yang belum bisa kami marketingin dengan lebih dalam lagi gitu, karena marketingnya kami itu bentuknya edukasi gitu. Jadi si produk A, B, C, D, E yang sekarang ini kelihatan nggak perform, itu bukan berarti nggak perform, tapi karena belum waktunya kita edukasiin ke masyarakat gitu. Dan biaya edukasi itu kan mahal. Betul. Apalagi untuk merubah perilaku ya. Benar. Itu mahal banget. Kayak misalkan dulu awal-awal ada ojek online atau ada marketplace gitu, untuk mengedukasi orang belanja di situ atau pakai aplikasi itu kan mereka sampai potong harga, free, gratis, bakar uang gitu. Dan di Fox and Benny ini kalau misalkan hal itu dilakukan juga kan bisnisnya bukan bisnis capital gain gitu. Betul. Jadi susah juga gitu. Benar. Nah, justru malah kompetitor, dengan adanya kompetitor itu sedikit banyak membantu. Karena ya kayak ini aja deh, apa namanya, kita di pasar gitu, kita punya barang beda sendiri di pasar itu, ya orang nggak akan ngeh gitu. Tapi ketika ada barang yang sama di toko, sederetan toko itu kan jadi awareness-nya lebih tinggi gitu. Sebenarnya kompetitor di kami itu malah justru membantu edukasinya itu sih. Jadi kita nggak bakar duit sendiri lah untuk si edukasi itu gitu. Itu pernah ada risetnya di ini minuman yang di dalam kulkas itu, kalau misalkan ditaruh di bandara atau di stasiun gitu, misalkan dia yang ditaruh cuma satu, salesnya itu jelek. Tapi ketika di situ itu dijejerin ada 4 atau 5 mesin gitu atau 5 kulkas, itu jadi banyak yang mampir untuk beli gitu. Makanya mungkin kayak
di setiap ada Alfamart, di situ juga ada Indomart gitu. Iya, benar. Mungkin kayak gitu prinsipnya ya. Mungkin ya, bisa jadi. Karena memang bagaimanapun juga ya itu tadi, edukasi kan mahal. Jadi ketika corongnya semakin banyak kan semakin murah tuh gitu. Terus juga dengan adanya kompetitor itu justru malah membuat kita jadi semakin terpacu untuk develop produk yang lebih oke lagi kayak gitu. Kalau cara marketingnya sendiri, Bu, mungkin di Fox and Bunny ini lebih kayak gimana nih? Kalau di online kan oke lah, bagus juga gitu, reach-nya bagus, awareness-nya bagus, kemudian di offline juga sepertinya sering bikin event juga. Nah, arah strateginya tuh ke mana? Jadi Fox and Bunny itu punya sebuah payung campaign namanya Siap Jadi Parents. Nah, Siap Jadi Parents pun ini juga sebuah nama komunitas kami gitu. Nah, Siap Jadi Parents ini yang membuat memayungi segala aktivitas baik di online maupun offline gitu. Dan esensinya adalah kita itu pengen jadi partnernya orang tua untuk mendampingi tumbuh kembang anaknya secara optimal. Nah, jadi kita marketingnya itu sebenarnya bukan marketing sih ya marketing lah ya. Itu lebih ke situ. Jadi kita marketingnya lebih bergerak ke parenting dan menemani dan menyiapkan orang tua untuk lebih siap menjadi orang tua gitu loh. Karena kan nggak pernah ada sebenarnya orang tua yang sempurna. Adanya cuma orang tua yang siap untuk terus belajar gitu. Betul. Nah, kita fungsinya kita itu jadi teman gitu. Jadi kayak misalnya nih orang tua baru biasanya itu kan clueless ya. Aku tuh harus ngapain, aku tuh harus nyiapin apa. Nah, di kita itu aktivasinya berupa ada webinar untuk apa namanya misalnya para ibu hamil kayak gitu. Terus apa aja sih yang perlu diperhatikan kayak gitu, dan pengennya juga melibatkan suaminya juga gitu. Jadi dua-duanya siap nih ketika ada sosok manusia kecil itu mereka udah lebih siap gitu. Terus kita juga menghadirkan tools-toolsnya, jadi nggak usah pusing-pusing lah istilahnya. Nih udah kita sediakan package-nya gitu, jadi nggak usah pusing-pusing nyari nyari sendirilah. Ini sudah tersusun sesuai milestone anaknya. Itu penting juga sih, karena mungkin sebenarnya tuh kalau dibilang siap nggak siap tadi ya orang tua mungkin nggak akan pernah siap karena sambil belajar ya. Betul. Maksudnya punya anak itu nggak langsung siap punya anak sambil belajar gitu. Betul. Makanya mungkin sekarang awareness-nya sebenarnya lebih bagus. Kayak contoh mungkin dulu menikah itu nggak ada bimbingan pernikahan, sekarang ada gitu. Terus mau lahiran dulu tuh nggak ada psikolog, sekarang di puskesmas disediakan psikolog. Betul. Kalau belum lahiran wajib ke puskesmas dulu untuk ke psikolog untuk dapat buku PIN itu tuh. Yang kalau misalkan anak-anak kan dapat itu. Benar. Itu lebih awareness-nya tuh tentang keluarga itu tuh lebih oke lah tentang parent tadi. Benar. Nah, terus sekarang Fox and Bunny juga kan sering kolaborasi nih. Kemarin ada sama Citylink, terus gandeng beberapa mungkin ada brand ambassador segala macam. Kenapa memutuskan untuk melakukan kolaborasi kayak gitu? Oke. Jadi sebenarnya kolaborasi itu kita tuh selalu melakukan kolaborasi itu lebih karena yang pertama punya kesadaran bahwa untuk mendidik seorang anak itu butuh satu negara kan. Iya, betul. Jadi memang itu adalah salah satu cara kami untuk mengajak orang-orang itu semakin aware tentang pendidikan anak, terutama pendidikan anak usia dini. Karena bagaimanapun juga si anak-anak yang sekarang menjadi anak usia dini itu tuh akan mewarisin negara ini loh ya, nanti betul. Di 20 tahun ke depan gitu. Jadi kita tuh udah tebar bibit. Nah, kolaborasi itu salah satunya adalah untuk menyebarkan awareness itu tadi. Nah, yang kita ajak kolaborasi biasanya itu yang memang saat ini ya, yang memang langsung berhubungan dengan kebutuhan anak. Contoh misalnya kita berkolaborasi dengan Citylink atau moda transportasi ya, ada Citylink, ada KAI. Nah, itu tuh sebenarnya untuk membangkitkan awareness bahwa di moda-moda transportasi itu ada kebutuhan anak-anak yang juga harus diakomodasi. Betul. Gitu. Jadi misalnya nih contoh kita kemarin sama KAI itu ada bikin busy book khusus KAI yang dibagikan ke anak-anak yang lagi naik kereta. Nah misalnya contoh naik kereta itu kan tidak short time ya. Betul.
8 jam lah mungkin kalau Jakarta Jogja gitu ya misalnya 8 jam, dan di sela 8 jam itu pasti ada anak-anak yang cranky, bosan. Rata-rata kebanyakan pegang gadget. Betul. Nah, pegang gadget sebenarnya boleh nggak? Ya mungkin boleh untuk case-case tertentu, tapi kan tetap aja nggak boleh terlalu lama. Nggak 8 jam juga. Nggak 8 jam juga kan, stick di gadget kan. Pasti harus ada kegiatan lainnya gitu. Nah, kegiatan lainnya itu kalau misalnya cranky, selain orang tuanya nggak nyaman, di sekitarnya kan pasti juga nggak nyaman. Kita sendiri aja tahu kan di sosial media banyak banget tuh perdebatan antara anak muda dengan orang tua yang gara-gara anak rewel, anak mudanya belum memahami sisi orang tua, orang tuanya juga ya gimana, gue udah berusaha menenangin anak tapi anaknya begini gitu. Nah maka disitulah dibutuhkan sebuah tools, dan harusnya semua orang paham, oh ya memang si anak ini tuh ya anak-anak itu memang di fase ini nggak bisa kalau dia dibiarin sendiri gitu. Nggak bisa juga kita ngejudge anaknya juga kan, karena anak-anak pun bagaimanapun juga jadi tanggung jawab orang tua, pun juga nggak bisa otomatis ngejudge orang tuanya karena mungkin orang tuanya juga sudah berusaha gimana caranya anak ini tenang gitu. Nah disitulah tools ini tuh hadir sebagai salah satu solusi yang memang harusnya semua orang paham bahwa oh anak ini memang harus butuh ada sesuatu yang membuat dia tenang selain gadget. Kalau keputusan untuk mengambil atau menggunakan brand ambassador itu seperti apa, Mbak? Brand ambassador ya. Oke, nah kalau brand ambassador itu memang tidak semua bisnis itu harus pakai brand ambassador, enggak ya sebenarnya. Cuma memang kemarin kita memutuskan pakai brand ambassador itu memang karena kita merasa kita butuh awareness yang lebih masif lagi soal pendidikan anak usia dini gitu. Itu pun kita memilih brand ambassador itu pun cukup lama, mungkin 1 tahun. Jadi kita kumpulin tuh profil-profil di list profil-profil pemengaruh yang memang ada concern di situ gitu. Jadi kita memilih brand ambassador yang true gitu, nggak cuma di layar doang, nggak cuma kelihatan di layar doang gitu. Jadi memang benar-benar menjiwai gitu. Nah kebetulan brand ambassador kami waktu kemarin itu adalah usernya Fox and Bunny, tanpa kita ketahui sebelumnya gitu. Jadi kita tahunya setelah kita ketemu pertama kali gitu, baru ternyata konsumen. Baru deh tahu bahwa ternyata dia konsumen sebelumnya. Jadi oh ya memang pas lah, alhamdulillah cocok gitu. Menarik banget, tapi nggak terasa udah 1 jam ternyata. Apa ya? Oh iya benar juga. Udah 1 jam ternyata. Oke Mbak Novi, sebagai penutup mungkin bisa apa ya, kasih wejangan buat para mahasiswa yang baru mau mulai nih. Kira-kira apa mungkin poin yang menurut Mbak Novi itu perlu di-highlight oleh mereka biar mereka tuh nggak mulai bisnis, programnya bubar, bisnisnya juga bubar. Oh gitu ya. Karena kalau mahasiswa itu bisnisnya berdasarkan program gitu ya, biasanya awalnya. Selesai. Kalau dari aku sih mungkin untuk bisnis ya, kalau bisnis yang pengennya bisnis yang everlasting itu pertama kalau aku jelas niat gitu. Jadi niat itulah nanti yang akan membawa kita kembali ketika kita menceng-menceng gitu. Niat, dilurusin dulu niatnya, setelah itu siapin mentalnya. Karena di semua bisnis apapun tidak pernah ada bisnis yang tidak rugi gitu, tidak pernah ada bisnis yang terus-terusan naik, pasti ada naik turunnya gitu. Nah kalau misalnya mentalnya udah siap mau ada naik turun sih insya Allah nggak akan sampai apa ya, stresnya itu berlebihan gitu. Ya mungkin akan ada masa itu, tapi balik lagi tadi niatnya itu kalau emang udah lurus sih insya Allah akan kembali gitu. Terus yang ketiga selalu update ilmu, karena bagaimanapun juga menjalankan bisnis dari generasi ke generasi itu butuh ilmunya terus berkembang dan pasti beda. Terus yang keempat adaptif gitu. Bagaimanapun juga ketika kayak gini nih, aku kan milenial,
masuk ke dunianya Gen Z, sebentar lagi masuk ke Alpha. dunianya Alpha, itu kan pasti butuh sesuatu yang beda lagi. Betul. Bahkan dengan brand yang sama kita bisa kayak bikin produk beda, bikin strategi beda dengan adanya perbedaan generasi kayak gitu. Itu sih. Oke, mungkin itu dia dari Mbak Novi, tapi tadi setuju banget bahwa semua itu satu paket. Kalau siap untung harus siap rugi. Iya dong. Kalau siap sukses harus siap gagalnya juga. Betul. Gitu. Jangan mau suksesnya aja, jangan mau untungnya aja. Iya, proses. Betul. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih Wiragama Insight dari sahabat ini, Wirausaha Muda Gajah Mada, itu episode kali ini dengan owner Fox and Bunny. Sampai ketemu di video berikutnya.